Di atas awan yang mengambang dalam cahaya keemasan, seorang bidadari bernama Dayang Sumbi hidup dalam keagungan kahyangan. Namun takdir membawanya turun ke bumi, jauh dari dunia para dewa, menuju hutan parahyangan yang sunyi. Dengan selendang sutera yang berkibar seperti sayap, Dayang Sumbi turun melayang dari kahyangan. Cahaya matahari membalut tubuhnya saat ia menjejakkan kaki pertama kali di bumi yang hijau dan lembab, meninggalkan jejak cahaya di antara pepohonan. Hutan parahyangan terbentang tak berujung, pepohonan raksasa yang menjulang menembus kabut. Akar-akar besar melingkar di tanah berlumut, dan suara alam yang mengisi setiap sudut keheningan. Disinilah Dayang Sumbi mendirikan kehidupan barunya. Tahun-tahun berlalu. Dayang Sumbi menghabiskan hari-harinya menenun di pondok kayu sederhana. Saat toropong, alat tenun, jatuh dan menggelinding jauh, ia bersumpah dalam keputusasaan, siapapun yang mengambilnya akan menjadi suaminya. Seekor anjing berbulu perak bernama Tumang muncul dari semak-semak, mengambil toropong yang jatuh dengan lembut di mulutnya. Namun Tumang bukan anjing biasa, ia adalah jelmaan dewa yang tengah menjalani kutukan. Sumpah Dayang Sumbi pun terpenuhi. Dari persatuan Dayang Sumbi dan Tumang lahirlah seorang bayi laki-laki yang kuat dan tampan, Sangkuriang. Ia tumbuh menjadi anak yang lincah, penuh semangat, dan mahir berburu. Namun ia belum tahu misteri besar yang tersembunyi tentang asal-usulnya. Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda perkasa yang gemar berburu. Dengan busur dan panahnya, ia menjelajahi setiap sudut hutan bersama Tumang, anjing yang selalu setia menemaninya. Suatu hari rusa tak ditemukan. Dalam kemarahan dan putus asa, Sangkuriang melakukan hal yang tak terampuni. Ia membunuh Tumang dan membawa jantungnya untuk ibunya. Saat Dayang Sumbi mengetahui kebenaran tentang Tumang, kesedihan dan murka bercampur jadi satu. Ia berdiri gemetar, air mata mengalir deras. Tangannya menunjuk Sangkuriang dengan penuh kepedihan. Dari bibirnya terucap kutukan seorang ibu yang patah hati. Sangkuriang diusir dari rumah untuk selamanya. Ia berjalan dalam diam menembus hutan malam yang gelap. Perjalanan panjang dimulai, ia tidak tahu bahwa suatu hari ia akan kembali, dan takdir akan memuntir hidupnya. Bertahun-tahun Sangkuriang mengembara. Ia melewati gunung-gunung tinggi, menyeberangi sungai deras, dan bertarung dengan makhluk-makhluk hutan. Luka di kepalanya tetap ada, tanda yang tak bisa terhapus. Sementara Sangkuriang mengembara, Dayang Sumbi mendapat anugerah ilahi, kecantikan dan kemudahan abadi. Wajahnya tidak pernah menua, kulitnya tetap bersinar. Ia tampak seperti gadis muda meski usianya telah merentang puluhan tahun. Setelah puluhan tahun, Sangkuriang kembali ke desa asalnya, kini sebagai pria dewasa yang gagah. Di tepi hutan ia bertemu seorang wanita cantik yang tampak seusianya. Ia tidak mengenali ibunya sendiri. Cinta terlarang mulai tumbuh. Sangkuriang jatuh cinta dan datang melamar dengan bunga-bunga hutan di tangannya. Dayang Sumbi tertawa bahagia, namun saat melihat luka di kepala pemuda itu, hatinya membeku. Ia mengenali anaknya sendiri. Dayang Sumbi gemetar. Luka di kepala itu tak mungkin salah. Kini ia harus menemukan cara mencegah pernikahan terlarang ini tanpa menghancurkan segalanya. Dayang Sumbi menyusun syarat yang tampaknya mustahil, membangun sebuah bendungan besar di Sungai Citarum dan sebuah perahu. Semuanya sebelum fajar tiba. Sangkuriang menyanggupi tanpa ragu. Di bawah langit malam berbintang, Sangkuriang berdiri di tepi sungai dan memanggil seluruh kekuatan supranaturalnya. Ratusan jin, roh hutan, dan makhluk gaib berdatangan dari segala penjuru. Para roh bekerja dengan kecepatan luar biasa. Batu-batu besar bergerak seolah hidup. Pohon-pohon tumbang dengan sendirinya. Air sungai mulai terbendung. Sebuah bendungan megah perlahan membentuk dirinya. Saat tengah malam tiba dan bendungan hampir selesai, Dayang Sumbi panik. Pekerjaan Sangkuriang berjalan terlalu cepat. Ia harus segera bertindak. Dengan kecerdasan dan keberanian, Dayang Sumbi memerintahkan seluruh wanita desa membakar kain sutra di timur, menciptakan cahaya merah yang menipu para ayam jantan dan semua makhluk gaib. Mendengar kokok ayam dan melihat cahaya merah di timur, para roh dan jin segera buyar. Mereka kembali ke alam gaib sebelum cahaya nyata matahari menyentuh mereka. Pekerjaan berhenti di tengah jalan. Sangkuriang menyadari dirinya telah ditipu. Kemarahan dan kekecewaan membakar dadanya seperti lahar gunung berapi. Ia mengangkat perahu besar yang belum selesai, siap menghancurkan segalanya. Dengan teriakan yang mengguncang bumi, Sangkuriang melemparkan perahu raksasa itu ke arah barat laut. Perahu meluncur di udara membelah awan, dan jatuh berdebu menguncang bumi. Perahu itu jatuh telungkup, menghantam bumi dengan kekuatan luar biasa. Tanah berguncang,
batu-batu memuncrat ke angkasa. Dan dari tempat jatuhnya perahu itu muncullah sebuah gunung baru berbentuk perahu terbalik, Tangkuban Perahu. Dan itulah mengapa gunung itu disebut Tangkuban Perahu, perahu yang terbalik. Hingga kini gunung itu berdiri kokoh di Parahyangan. Asap kawahnya mengepul ke langit setiap hari, sebagai napas terakhir dari kisah cinta, dosa, dan kutukan yang tak pernah terlupakan.